Malam ini saya mau cerita satu kisah horor yang sampai sekarang masih bikin saya sendiri merinding. Tiap ingat, cerita ini tentang seorang mahasiswi perantau bernama Dinda. Usianya masih muda, baru lulus SMA waktu itu. Dan semangat banget buat kuliah di luar kota. Siapa kos-kosan murah yang dia pilih buat hemat, malah jadi awal mula teror yang gak bakal dia lupain seumur hidupnya. Yang bikin serem, terornya datang dari tempat yang gak pernah dia duga. Dari bawah kasurnya sendiri. Ceritanya bermula, waktu Dinda baru aja keterima di salah satu kampus negeri di Bogor. Kalian tahu sendiri kan, biaya hidup anak rantau itu nggak sedikit. Jadi pas Dinda nyari kos, dia nggak milih yang mahal-mahal. Nggak pedulilah kosnya gede apa enggak, yang penting deket sama kampus, kamar mandi di dalam, dan ada kasur buat tidur. Udah, gitu aja syaratnya. Lewat rekomendasi teman seangkatan yang duluan pindah ke Bogor, Dinda dapat info kalau ada rumah petak tua di pinggir gang kecil. Geroknya, cuma 10 menit jalan kaki ke kampusnya. Harganya murah banget, setengah harga kos-kosan lain di sekitar situ. Kata temannya sih, rumah itu jarang ditempatin orang, soalnya udah tua. Tapi kalau cuman buat tidur aja mah nggak masalah. Awalnya Dinda seneng banget. Ibunya sempat nanya kenapa murah banget. Dinda cuma bilang, nggak apa-apa bu, namanya juga rumah lama. Mungkin orang udah pada nggak mau ngontrak. Ibunya pun akhirnya nurut. Karena lihat Dinda juga pengen mandiri. Jadilah suatu sore Dinda datang ke rumah petak itu bareng bapaknya buat pindahan kecil-kecilan. Rumahnya kelihatan reot, cat temboknya udah pada mengelupas, pagar depannya juga udah berkarat. Begitu masuk, baunya kayak rumah lama yang udah lama nggak dibuka. Camper bau, debu, kayu lapuk, sama sedikit apek. Dinda cuma nutup hidung sambil ketawa kecil. Ya udahlah, namanya juga rumah lama. Nanti juga kebiasaan. Di dalam rumah petak itu ada 4 kamar, 3 kamar kosong. 1 kamar dipakai sama ibu kos yang rumahnya nyambung di depan kamarnya. Dinda di pojok paling belakang. Katanya dulunya pernah disewa orang juga tapi nggak lama. Pas Dinda pertama buka pintu kamarnya, hawa dingin langsung nyambut. Kamarnya kecil banget, cuma cukup buat 1 kasur busa, lemari kayu tua di pojokan, sama 1 meja belajar pendek. Jendelanya cuma 1. Itu pun kacanya udah buram dan susah dibuka. Tapi Dinda nggak peduli. Dia pikir, yang penting bisa tidur nyaman. Udah, Dinda dan bapaknya nggak lama-lama di situ. Mereka cuma beberes koper, naruh beberapa baju. Kasur busanya udah disediain sama ibu kos. Kasurnya juga kelihatan tua, tapi masih bersih. Karena ditutup spray baru warna biru muda. Pas lagi bantuin Dinda naruh barang, bapaknya sempat ngelihat ke lantai di bawah kasur. Terus nanya pelan, ini lantainya kenapa retak gitu Ndut? Dinda cuma lihat sekilas. Ia memang ada sedikit retakan di lantai semen di bawah kasur. Tapi dia anggap itu biasa. Soalnya rumah tua kan wajar kalau lantainya udah retak. Dia jawab, biasa pak, kan udah tua rumahnya. Bapaknya cuma ngangguk. Gak komentar lagi. Malamnya, Dinda nganter bapaknya pulang ke terminal. Lalu balik lagi ke kos sendirian. Waktu jalan balik ke gang sempit itu, entah kenapa Dinda udah mulai ngerasa hawanya agak beda. Angin malam rasanya dingin banget. Padahal, Bogor emang sering dingin. Tapi ini beda. Dinda coba cuek, dia pikir mungkin cuma perasaan aja. Namanya juga anak rantau, baru pertama ngekos sendirian. Begitu sampai di kamar, dia kunci pintu rapet-rapet. Dia sempat duduk di kasurnya sambil main HP, ngobrol sama temennya, lewat chat biar nggak sepi. Jam 9 malam dia udah rebahan. Badannya capek banget abis perjalanan jauh. Awalnya dia masih bisa tidur sambil dengerin lagu dari headset. Tapi jam 11 malam, dia kebangun. Bukan karena suara orang, tapi karena dia ngerasa kasurnya kayak goyang sedikit. Dinda sempat mikir dia lagi mimpi atau halu karena capek. Dia merem lagi. Tapi 5 menit kemudian, rasa goyang itu kerasa lagi. Kayak ada yang gedor-gedor halus. Dari bawah, Dinda bangun, duduk sambil lihat lantai. Dia mikir mungkin ada tikus atau kucing yang masuk kolong. Tapi pas dia nyalain senter HP, nggak ada opo-opa di bawah kasur. Cuma debu, dan sudut lantai yang retak tadi masih kelihatan. Dinda narik napas, terus nyengir sendiri. Udahlah, capek kali ya, gumamnya pelan. Dia rebahan lagi sambil narik selimut. Tapi tidurnya nggak tenang. Tengah malam dia kebangun. Lagi gara-gara mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia lagi duduk di kasur sambil lihat ke lantai. Tiba-tiba lantai di bawah kasurnya kebuka sendiri. Kayak ditarik orang. Dari situ keluar asap putih tipis. Dinda dalam mimpi lihat ada sosok cewek rambut panjang, baju putih kumel berdiri di pojokan kamar. Cewek itu nangis pelan. Suara isak tangisnya nyaring banget di telinga Dinda. Cewek itu nunjuk ke bawah kasur sambil nibet-nibet, balikin aku. Suaranya lirih banget,
bikin bulu kuduk Dinda berdiri. Dinda pengen kabur, tapi kakinya kayak ketarik sama kasur. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Badannya dingin, napasnya sesak. Di mimpi itu, dia cuma bisa teriak dalam hati sambil berharap bangun secepatnya. Pas dia kebangun beneran, bantalnya udah basah sama keringat dingin. Badannya masih gemeteran. Lampu kamar, dia nyalain lagi. Padahal tadi udah dia matiin. Tidur sambil minum air putih dari botol. Napasnya belum juga normal. Jam di HP udah nunjukin pukul 2 pagi. Dinda akhirnya cuma duduk senderan di kasur sambil mantengin pintu kamar. Dia takut banget kalau harus lihat ke bawah kasur lagi. Tapi mau tidur juga nggak bisa. Kepalanya masih muter bayangan mimpi tadi. Dia sempet chat temennya, tapi nggak ada yang bales. Mungkin udah pada tidur. Akhirnya dia nekat narik kasur busa pelan-pelan. Dia nyorot pakai senter HP lagi. Kali ini dia mau lebih detail lihat ke lantai. Cahaya senter cuma nyorot lantai semen retak itu. Tapi Dinda merhatiin, di sela retakan itu ada tanah yang warnanya lebih hitam daripada semen. Tanah itu kayak lembab. Dinda nggak tahu itu apa. Dia cuma mikir, mungkin rembesan air dari luar rumah. Dia tutup lagi kasur, narik napas panjang, terus baca doa pelen-pelen sambil berusaha merem. Tapi sepanjang malam dia nggak bisa tidur nyenyak. Suara kecil kayak ada yang nairet-nairet di bawah kasur masih kedengeran. Kadang dia nutup kuping pakai bantal, tapi suara itu tetap kayak menempel di telinga. Besok pagi, Dinda bangun dengan mata sembab. Dia belum mandi, cuma cuci muka seadanya di kamar mandi belakang. Ketemu ibu kos di teras depan pas mau beli sarapan. Ibu kos nanya, "Muka kamu pucat banget, Din. Kurang tidur ya?" Dinda cuma senyum kecut. "Iya bu, agak susah tidur aja." Ibu kos cuman angguk-engguk, lalu bilang, "Biasain dulu, namanya juga rumah tua. Hawanya beda." Dinda pengen cerita tentang suara dan mimpi anehnya, tapi dia urung, takut dibilang penakut. Dia balik ke kamar sambil bawa bubur ayam plastik buat sarapan. Hari itu Dinda coba sibukin diri biar nggak mikir aneh-aneh. Dia bersih-bersih kamar, ganti spray, nyapu lantai. Tapi setiap dia sapu ke kolong kasur, dia ngerasa kayak ada hawa dingin banget keluar dari sela lantai retak. Debunya juga basah, beda sama debu di pojok kamar lain. Tangannya sampai merinding pas sapu kena retakan itu. Dia buru-buru narik sapu, terus mindahin kasur dikit biar nutupin retakan lagi. Rasanya nggak enak, kayak ada yang ngawasin dari kolong kasur. Siangnya dia nelpon ibunya di kampung, cuma buat cerita biasa, nggak bilang soal suara aneh. Ibunya cuma pesen, kalau ngerasa nggak nyaman, pindah aja Din, nggak usah dipaksa tinggal di tempat yang bikin takut. Dinda cuma ayaya aja, padahal di hati kecilnya udah mulai nyesel. Kenapa mau-maunya dia ngambil kos murah itu? Sore hari, menjelang maghrib, suasana rumah petak itu makin sunyi. Tetangga kamar nggak ada, semua lagi pulang kampung atau masih kuliah. Dinda sendirian di kamar. Angin dari jendela kecil bikin tirai tipis bergeser pelan. Suara kertas tugas kuliah di meja juga ikut kegeser. Di luar cuma kedengeran suara jangkrik sama motor lewat gang. Begitu azan maghrib berkumandang, Dinda baru sadar dia udah nggak tenang lagi di kamar itu. Tapi dia nggak punya pilihan. Mau pindah kos pun butuh biaya lagi. Dia cuma bisa pasrah, narik selimut lebih rapid, dan berharap malam kedua bakal lebih tenang dari kemarin. Sayangnya, harapan Dinda bakal segera runtuh. Karena malam kedua justru jadi awal teror yang lebih jelas, dan bakal ngasih tahu dia kalau di bawah kasurnya nggak cuma sekadar retakan lantai biasa. Malam kedua di rumah petak itu, Dinda udah bertekad buat lebih berani. Dia pikir, kalau terus-terusan takut, dia sendiri yang rugi. Jadi sore itu dia sempat beli bunga melati sama garam dapur. Katanya orang-orang kampung sekitar situ kalau rumahnya angker suka ditaburin garam, biar nggak diganggu. Dinda juga sempat kari-kari doa pengusir makhluk halus di internet. Dia tulis di kertas kecil, ditempel di dinding dekat pintu. Walau nggak yakin, bakal ngaruh. Yang penting dia ngerasa sedikit lebih tenang. Setelah maghrib, Dinda makan mie instan di teras bareng ibu kos. Ibu kos cerita sekilas soal rumah itu, tapi nggak detail. Cuma bilang, kalau pas malam denger suara aneh, nggak usah didengerin Din, tidur aja, jangan diajak ngomong. Dinda cuma ngangguk, padahal dalam hati makin penasaran. Suara apaan yang maksudnya jangan diajak ngomong? Tapi ibu kos nggak mau nerusin cerita. Dia malah nyuruh Dinda cepet-cepet tidur. Jam 9 malam Dinda udah di kamar. Dia semprot-semprot minyak kayu putih ke bantal, narik selimut, dan nyetel murotal pelen-pelen di HP. Cahaya lampu sengaja dia nyalain seterang mungkin. Sambil merem, Dinda masih sempet nginget-inget mimpinya semalam.
membayangkan suara tangisan cewek yang bikin dia merinding. Dia coba ngelawan rasa takutnya dengan baca doa. Tapi yang namanya takut, enggak gampang. Hilang cuma gara-gara lampu terang. Jam 10 malam, Dinda kebangun gara-gara suara aneh. Awalnya pelan banget, kayak suara tikus lari-lari di atas plafon. Dia masih bisa cuek, tapi makin lama suaranya turun ke lantai. Suaranya kayak ada yang nyeret barang berat, pelan banget. Just. Suara gesekan itu bener-bener kedengeran. Jelas, padahal kamarnya kecil. Dinda nutup kuping pakai bantal, tapi tetap kedengeran. Dia coba bangun, nyorot lantai pakai senter HP logi lagi. Nggak ada apa-apa. Lantai masih sama, kasur masih sama. Retakan itu masih kelihatan kalau kasurnya agak digeser. Dinda balik rebahan, mutusin buat pura-pura nggak denger. Tapi 5 menit kemudian, suara itu ganti. Kayak ada yang jalan pelan banget di lantai deket kasurnya. Suaranya cetok-cetok, mirip suara kaki orang jalan tanpa alas. Dinda diam di balik selimut. Dadanya deg-degan banget, tangannya dingin, keringat dingin mulai netes lagi. Dia berusaha melek, tapi nggak berani nengok ke pinggir kasur. Dia bisa merem sambil komat kemet baca ayat kursi. Jantungnya makin kenceng, pas dia dengar suara nafas, orang deket banget di sebelah telinganya. Nafasnya berat, kayak orang lagi capek habis nangis. Tiba-tiba Dinda dengar suara isak tangis kecil. Bener-bener di deket kasur, di ujung kaki. Suaranya cewek, pelan tapi nyesek. Dinda nekat buka mata, pelan-pelan dia turun dikit selimutnya. Dia ngintip ke arah kaki kasur. Dan di situ, dia beneran lihat, ada cewek duduk nunduk di ujung kasur. Rambutnya panjang banget nutupin mukanya. Bajunya putih, tapi dekil banget, kayak udah lama gak dicuci. Dinda langsung kaku, gak bisa gerak. Rasanya mau kabur, tapi badannya gak mau nurut. Cewek itu gak ngomong apa-apa, cuma nangis pelan, bahunya naik turun. Tangannya pucat banget, kotor kayak habis ngorek tanah. Perlahan-lahan tangannya nunjuk ke lantai, di bawah kasur Dinda. Bibirnya kelihatan sobek di satu sisi pas dia ngangkat muka sedikit. Suaranya lirih banget, tapi Dinda jelas denger dia bilang, "Balikin aku." Suaranya kayak orang serak, bikin bulu kuduk Dinda makin berdiri. Matanya kosong, ngeliatin Dinda tanpa kedip. Dinda nutup mata lagi, nyoba baca doa lebih keras. Tapi suaranya cewek itu makin jelas. Isak tangisnya makin dekat. Kasurnya juga kerasa getar pelan, kayak ada yang gerek-gerek di bawahnya. Dinda berusaha nyari HP. Dia pencet tombol center, sorot ke arah ujung kasur. Pas dia buka mata lagi, sosok cewek itu udah nggak ada. Tapi suara tangisan itu masih kedengeran. Cuma makin pelan, dan kayak menjauh, ke arah lantai. Dinda gemetaran. Badannya dingin semua. Dia nggak berani turun kasur. Kakinya dia lipat di atas kasur. Dia duduk sambil muter badan nempel ke tembok. Matanya nggak lepas dari lantai di bawah kasur. Bayangan tangan pucat tadi masih kebayang jelas. Dinda cuma bisa nangis pelan sambil nyalahin diri sendiri. Kenapa dia nggak dengerin kata ibunya buat cari kos lain aja? Sampai jam 3 pagi, Dinda nggak tidur sama sekali. Dia duduk senderan sambil lampu nyala. Dia sempat dengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. 3 kali, tok-tok. Dinda nggak jawab, nggak berani nengok ke arah pintu. Ketukan itu berhenti sendiri. Setelah azan subuh berkumandang, baru suara-suara aneh itu hilang pelan-pelan. Dinda langsung turun kasur, bergegas wudhu, dan sholat subuh dengan suara komat kamit. Tangannya masih dingin, bibirnya pucat. Selesai sholat, dia duduk di sudut kamar sambil mantengin kasur busa tipis yang masih bergeser dari lantai retak. Cahaya matahari pagi mulai masuk lewat jendela kecil yang buram. Dinda makin yakin, dia harus cari tahu apa sebenarnya yang ditutupin di lantai di bawah kasurnya itu. Mau nggak mau, dia harus ngomong ke ibu kos. Dia nggak bisa tidur di situ lagi kalau nggak ada jawaban. Tapi dalam hati kecilnya, dia juga takut kalau jawaban itu malah bikin dia nggak bisa tenang seumur hidupnya. Pagi itu dia keluar kamar dengan mata sembab. Rambut aut-autan, masih pakai jaket tebal nutupin baju tidur. Di teras depan, dia ketemu ibu kos yang lagi nyapu halaman kecil. Ibu kos kaget lihat Dinda keluar sepagi itu. Dinda langsung duduk di kursi plastik dekat pagar karatan. Narik napas, terus bilang pelan, "Bu, saya nggak kuat, Bu. Malam, saya lihat sesuatu di kamar." Ibu kos diem, berhenti nyapu. Matanya nanar. Kelihatan banget kalau dia sebenarnya tahu sesuatu. Dinda nekat cerita semuanya. Dari mulai suara gesekan lantai, kasur bergetar, sampai mimpi sama sosok cewek yang nunjuk ke lantai. Ibu kos dengerin pelen-pelen, sambil sesekali melirik ke arah pintu kamar Dinda yang masih terbuka sedikit. Begitu Dinda selesai cerita, ibu kos duduk di bangku panjang sambil narik napas panjang. Dia nggak langsung jawab, tangannya gemeteran, sambil ngelus ujung sapu. Akhirnya dengan suara pelan, ibu kos cuma bilang, "Din, kalau kamu kuat,
Pindahlah, kalau nggak kuat, kamu bakal terus diganggu. Dinda makin bingung. Maksud ibu apa? Emang beneran ada apa di bawah kasur saya? Ibu kos cuma diem, matanya berkaca-kaca. Dia nggak bilang iya atau enggak, tapi dari cara dia ngeliat, Dinda tahu banget kalau jawaban itu nggak bakal dia suka. Dinda nutup mulutnya sendiri, nahan tangis. Badannya gemeter lagi, rasa merindingnya lebih parah dari semalam. Pagi itu Dinda mutusin buat mindahin kasur. Dia mau lihat sendiri. Kalau emang ada opopa di bawah lantai retak itu, dia bakal buktiin. Dia nggak mau hidup digangguin tanpa tahu alasannya. Tapi keputusan itu ternyata bikin dia ngelangkah ke teror yang lebih parah lagi. Setelah pagi itu ngobrol sama ibu kos, Dinda balik ke kamar dengan badan masih gemeter. Di tangannya udah siap sapu kecil sama pisau dapur butut yang dia pinjam di dapur depan. Entah buat apa, dia sendiri nggak tahu. Yang penting ada pegangan, biar dia ngerasa lebih berani. Cahaya matahari pagi udah masuk lumayan banyak ke dalam kamar, tapi hawa dingin di dalam kamar nggak hilang. Malah rasanya makin dingin pas dia ngelihat lantai retak di bawah kasurnya. Dinda narik napas panjang, dorong kasur busa pelen-pelen ke pinggir. Retakan itu sekarang kelihatan jelas banget. Garisnya miring, memanjang kira-kira 1 meter dari sisi kiri ke kanan kasurnya. Debu di sekitarnya lembab, dan pas Dinda jongkok lebih dekat, dia nyium bau aneh, kayak tanah basah yang udah lama nggak dibongkar. Bau apek campur amis tipis. Tangannya gemeter pas dia mulai enggorek-enggorek pinggir retakan pakai ujung pisau. Semen di sekitar retakan rapuh banget. Baru diusap pelan aja udah pada rontok. Dinda makin penasaran. Dia ngorek lagi, makin dalam, sampai akhirnya jari telunjuknya nyentuh sesuatu yang bikin dia mundur spontan. Ada sobekan kain putih di sela tanah retak itu. Kainnya kotor, basah kayak kain kafan. Dinda langsung pucat. Napasnya pendek-pendek. Dia coba tarik pelan ujung kain itu. Dan makin dia tarik, makin kebuka gumpalan tanah hitam di bawahnya. Bentuknya nggak rata, kayak gundukan kuburan kecil. Dinda nggak sanggup lanjutin. Pisau di tangannya jatuh ke lantai. Keringat dingin netes. Tipel. Dia duduk di lantai sambil natap gundukan tanah itu. Di kepalanya langsung kebayang sosok cewek yang dia lihat duduk di ujung kasur. Tangan pucatnya, rambut panjangnya, suara tangisnya. Semua kebayang lagi jelas banget. Baru, ia Dinda mau berdiri, tiba-tiba hawa kamar berasa berat. Angin dingin masuk dari jendela buram. Tirai tipis melambai pelan. Dari sudut mata, Dinda ngerasa kayak ada bayangan orang berdiri di pojokan dekat lemari kayu reot. Pas dia nengok, beneran, cewek itu muncul lagi. Berdiri, diem, sambil nunduk. Rambut panjang nutupin separuh mukanya. Bajunya masih sama, putih kusam, sobek di beberapa bagian. Tangannya pucat, kukunya kotor kayak abis ngorek tanah. Dinda mau kabur, tapi kakinya gemeter nggak bisa gerak. Suara isak tangis itu mulai lagi. Lembut, pelan, tapi jelas banget. Cewek itu ngangkat tangan, lagi-lagi nunjuk ke arah gundukan tanah. Di lantai, bibirnya gerak pelan. Dari mulutnya keluar suara parau, kubur, balikin aku. Suara itu bikin Dinda nyaris pingsan. Dia tutup mulut, air mata udah ngucur deras. Dia cuma bisa geling-geling kepala sambil berusaha bilang, aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Sosok cewek itu nggak bergerak mendekat, tapi hawa dingin makin nyerang. Dinding kamar berembun. Nafas Dinda kelihatan putih kayak di daerah dingin. Dia makin yakin, kalau dia diem aja, dia bakal terus diganggu. Dinda merangkak keluar kamar. Gak peduli bajunya kotor kena debu. Dia lari ke rumah depan, ketok pintu ibu kos, sambil nangis kebo. Ibu kos akhirnya mau buka suara. Sembij, ibu kos cerita. Rumah petak itu dulu milik seorang dukun bayi yang terkenal di kampung situ. Tapi salah satu anak gadisnya hamil di luar nikah. Malu sama orang kampung, anak gadis itu bunuh diri di kamar Dinda. Mayatnya nggak dikubur bener, cuma dikubur diam-diam di lantai kamar, terus ditutup semen. Biar nggak ketahuan orang, di atasnya ditaruh kasur buat nyamarkan bekas kuburannya. Ibu kos sebenarnya udah mau nutup kamar itu, tapi karena butuh uang dan udah lama kosong, akhirnya dia buka lagi buat disewa. Dinda cuma jadi korban pertama yang kebetulan nggak tahu apa-apa. Dinda dengar cerita itu sambil sesenggukan. Badannya masih lemes, tangannya dingin. Ibu kos janji mau manggil orang pintar kampung buat bantu mindahin jasad itu ke TPU beneran. Tapi butuh waktu dan izin banyak orang. Sementara itu, Dinda diminta buat tidur di ruang tamu rumah depan dulu. Malam-malam berikutnya, Dinda tetap nggak bisa tenang. Meski udah nggak tidur di kamar belakang, mimpi cewek itu masih datang. Kadang Dinda kebangun gara-gara ngerasa kasur barunya di ruang tamu ikut bergetar. Kadang dia kebayang suara tangis cewek itu di kupingnya, minta jasadnya dikuburin di tempat yang layak. Sekali waktu,
Dinda tidur sambil megang Al-Quran kecil di dada, berharap bisa dikasih mimpi yang tenang. Tapi, tetap aja, sosok cewek itu seolah nggak mau pergi sebelum jasadnya bener-bener dibongkar dan dipindah. Beberapa hari kemudian, ibu kos beneran manggil 2 orang ustaz kampung. Mereka datang sama warga, bawa cangkul dan kain kafan baru. Malam itu, Dinda cuma bisa diem di rumah depan sambil dengar suara orang-orang bongkar lantai kamar. Bau anyir tanah basah kecium sampai ke ruang tamu. Suara orang ngaji pelen-pelen nyampur sama suara cangkul ngebongkar semen retak. Dinda tutup telinga, matanya merem rapid. Dia nggak mau lihat, tapi dia tahu, di dalam sana, jasad cewek itu akhirnya benar-benar ketemu dan dibungkus kafan baru. Besok paginya, ibu kos datang ke Dinda, naruh segelas teh manis hangat di meja. Dengan suara lemah, ibu kos bilang, "Udah selesai, Din. Jasadnya udah dipindahin. Kamu nggak perlu takut lagi." Tapi Dinda cuma senyum tipis. Di kepalanya, bayangan cewek rambut panjang itu masih ada. Kadang kalau dia merem, dia lihat sosoknya berdiri di ujung kasur barunya, ngeliatin sambil diem, kayak ngucapin terima kasih, atau malah ngajak Dinda tidur bareng di kuburan barunya. Sampai sekarang, kamar di rumah petak itu dikunci rapat. Kasur, busa tipis masih ada di dalam, ditumpuk di atas lantai semen yang udah ditambal ulang. Tapi warga sekitar bilang, kadang malam-malam masih suka terdengar suara tangis pelan dari kamar itu. Orang-orang bilang, siapapun yang nekat buka kamar itu lagi dan tidur di kasur tua itu, siap-siap bakal ditemuin cewek rambut panjang yang cuma minta satu hal, balikin dia ke kuburan yang layak. Kalau kalian suatu hari mau ngontrak kamar di rumah tua, hati-hati, tanyain dulu siapa yang pernah tinggal di situ. Jangan sampai kalian tidur di atas kasur yang ternyata di bawahnya ada kuburan tua. Terima kasih udah mau dengerin cerita kuburan tua di bawah kasur ini sampai habis. Kalau kalian suka cerita ini, bantu share ke teman-teman kalian, biar mereka juga merinding bareng. Ambil pelajaran, jangan gampang tergiur harga murah kalau tempatnya bikin merinding. Kalau kalian punya pengalaman horor juga, boleh share tadi kolom komentar. Sampai jumpa di cerita serem selanjutnya. Selamat tidur. Semoga nggak ada yang nunjuk ke bawah kasur kalian malam ini.